Maka kata Allah, setelah saya kasih kau begitu banyak nikmat, syarat yang ayat yang kedua, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Kalau kau bersyukur, sholat. Kenapa Allah tidak katakan maka berpuasalah, maka berhajilah? Kenapa Allah tidak katakan kalau kau bersyukur hajiku, kalau kau bersyukur puasaku, tapi dikatakan sholatku? Kenapa sholat? Karena puncak pengkhianatan kepada Allah adalah melalaikan sholat. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, nama surah yang paling pendek dalam Quran. Ayo. Hah? Apa nama surahnya? Oh, macam mana paling tahu ya, Masya Allah. Bujur banar. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat kita hafal, tapi ternyata dia kena diri kita. Ya. Hikmah ayat ini ayat pendek, surah paling pendek. Kenapa? Karena apa yang dijelaskan itu pendek kita miliki. Pertama, inna a'tainakal kautsar. Itu Allah Muhammad kasih kau nikmat sangat banyak. Haji Nasir, Masya Allah, saya baru masuk rumahnya tadi. Saya bilang orang Bugis memang ini. Masya Allah. Makin saya masuk, dia kasih kenal lagi saya. Ini biniku yang kedua. Masya Allah. Banyak duitnya, banyak juga bininya. Masya Allah. Hebatnya lagi, akur. Dan dengar ibu-ibu ini dua ini, yang satu dua, Nabi sudah janjikan surga. Masya Allah. Sudah surga di dunia, rumahnya mewah, banyak uangnya, insya Allah masuk surga lagi. Daripada kita yang cuma ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri penenakan, satu lagi. Masya Allah. Oke. Prof Jaya, saya mau tanya Ki. Kira-kira kalau Allah kasih Ki harta yang lebih banyak dari ini, istri 4, nah, istri 4, umpama, jantung mah kita sekali, Prof. Masya Allah. Jadi umpama, oke, jami paling 4, rezeki banyak, tapi Allah langsung kasih ki stroke, lumpuh, bisu, tuli. Mau ki kira-kira, Prof? Tidak mau. Tidak mau. Ibu-ibu, Allah kasih ki tiba-tiba rezeki emas 50 kilo. Mau ki, Bu? Mau. Tapi langsung lumpuh, kena serangan jantung. Mau, Ibu? Berarti jangan selalu berpikir harta itu nikmat. Mana tadi yang calon sekda? Baru calon. Oke lah, langsung Bapak langsung besok diangkat jadi sekda. Tapi begitu langsung diangkat sekda, sorenya langsung kena ginjal. Mau? Mau? Berarti nikmat itu bukan jabatan. Iya. Apalagi? Ibu, mau saya kasih mobil? Mau?
Mau. Tapi begitu pegang kuncinya, langsung lumpuh, tidak bisa bergerak. Mau? Mau? Berarti tapahangi madeceng, tapa kesingi pahatta, ya roesenge nikmat, tenia duit bawang. Ya roesen nikmat, tenia waram parap bawang. Tapi nikmat paling berharga, afiat, sehat. Itu Haji Anas, jago dulu itu jago. Tapi ma pamulatoni na kenal asa. Iya tuh Haji? Iya. Ternyata nikmat itu sehat. Apa cukup itu nikmat sehat? Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, mulut bisa bicara. Apa cukup? Tidak. Nikmat yang paling mahal, iman. Tepuk. Meleki oleh contoh, ada orang paling kaya, sampai sekarang kekayaannya masih dicari di Mesir. Tinggi jabatannya raja, istananya dilapisi dengan emas, bininya banyak. Kenapa kan ibu-ibu nah sensitif sekali? Bu, dengar baik-baik. Biar mau suamimu kawin sampai 10 kali, kalau Allah tidak kasih jodoh, tidak jalan. Ini mau sekali saya punya istri 5, tapi tidak dikasih Allah. Kenapa? Mama nyece berdoa, ya Allah cukuplah saya istrinya das atletik. Selesai. Nah biar kau periksa HP-nya suamimu, kalau Allah kasih jodoh, tidak ada gunanya kau awasi HP-nya. Apa gunanya kau HP-nya, Nuja? Apa gunanya kau awasi HP-nya? Nah, apa tujuanmu kau awasi HP-nya? Kau periksa HP-nya, nah kasih kau 1, 2 nah sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Ibu, dia kaya, raja, terkenal, cakep, tapi dia gak tepuk nah. Tidak ada imannya. Maka Allah hinakan, dialah Fir'aun. Maka pejabat, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, presiden, wakil presiden yang sombong, angkuh, menyalahgunakan jabatan, nanti dikumpul sama Fir'aun di neraka. Bukan. Saya tidak sebut tadi, Oh ini orang baik Pak. Meskipun beliau bukan Bugis, tapi dihadiri acara. Daripada pejabat Bugis tidak datang sama kita. Ya toh? Masya Allah. Bu, berarti maka Allah katakan inna a'tainakal kausar megalade pak bereku lawaleku. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu merasa harta itu uang, harta itu kebun, harta itu deposito, harta itu emas. Nah biar ada semua itu, kalau tidak ada nyawamu, tamak kok. Maka jangan selalu merasa miskin. Saya kaya, apa kekayaanku? Banyak temanku. Meskipun saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Bujur kalau? Bujur. Ada Haji Anas. Ada Haji Nasir. Ada masalah Haji? Gampang Ustaz, transfer. Contoh gini. Nggak tahu ini nanti ada betulkah? Iya toh.
Maka nikmat itu bisa berupa teman. Nikmat itu bisa berupa waktu. Nikmat itu paling banyak sehat. Makanya kita selalu diingatkan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba, kita hafal semua, tapi kita tidak maknai. Maka ibu-ibu, kenapa banyak terlilit pinjol? Kenapa terlalu banyak orang banyak utangnya? Bukan karena tidak ada nikmat Allah kasih, tapi karena selera hidupnya yang terlalu tinggi. Betul-betul kau semua ini kepelak ini. Apa maksudnya, Bu? Apa maksudnya? Bu, maksudnya kalau Adam itu jilbab 10, syukuri. Ada lemari tak 2, jangkit lagi mau tambah. Biasa banyak ibu-ibu, Ustadz, banyak sekali utangku. Berapa lemari tak? Apa hubungannya, Ustadz? Jual itu karena biar tidak ada lemarimu bisa jago hidup. Oke. Sudah paham makna ayat pertama? Inna a'taina. Ayat kedua, fasalli li rabbika. Kalau Allah kasih kamu nikmat, banyak Allah kasih kau nikmat. Nikmat itu seperti apa nikmat saya? Nikmat populer, itu nikmat. Saya tidak banyak uang, tapi saya populer. Karena populer, banyak uang. Nikmat itu pendidikan, nikmat itu sekolah. Karena ada sekolah, Allah kasih rezeki yang lain. Kau kira jabatan nikmat? Berapa itu pejabat ditangkap? Mau jadi gubernur habis 500 miliar. Berujung ditangkap KPK. Ini nih aslinya orang beleng-beleng. Masuk pilkada 500 miliar uang habis, berujung ditangkap KPK. Apa itu nikmat? Azab pacalla bahasa ugina. Saya ada uangku 500 miliar, ngapain saya jadi pejabat? Saya bangun masjid 10 miliar sudah paling cantik itu. Saya pakai sogok mamanya cek 10 miliar supaya dia kasih KSK kawin lagi. Masih ada 480 miliar. Coba saya pakai pergi bulan madu 20 miliar, masih ada lebih 400 miliar. Saya buka usaha 100 miliar, saya bisa perintah politisi kalau ada usaha. Apa jabatan itu nikmat? Belum tentu. Kapan jabatan nikmat? Kalau dia mendorongmu masuk surga. Tapi kalau dia dorong kamu mengkhianati rakyat, kau bohong, kau ambil itu makan gizi gratis. Yang mestinya 10.000 tinggal 6.500 karena dipotong sama kepala dinas, dipotong sama tim sukses, dipotong sama calo. Akhirnya yang makan anak tak makanan basi. Ini yang begini, kau bisa lolos tahun ini, kau bisa lolos 10 tahun, tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa masuk penjara. Apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Maka jangan selalu kamu merasa tidak ada nikmat. Degaga kesik nalenga puang Allah Ta'ala. Nikmat itu diantaranya istri yang soleha. Nah biar banyak uang kalau istrimu pan rasu-rasu. Tekon lisu kok. Yolo kesik yolo agak tekon lisu. Ada begitu di sini istrinya? Ada. Berhenti kok jadi laki-laki. Yuk, sudah. Maka ibu-ibu jangan selalu merasa miskin.
Jangan selalu merasa de gaga pamasena puangi, de gaga nalenga pungala tala. Megala de naleki pungala tala. Itulah ayat sehingga dikatakan kamu tidak bisa menghitung nikmat yang saya kasih kau. Maka kata Allah, setelah saya kasih kau begitu banyak nikmat, syarat yang ayat yang kedua, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Kalau kau bersyukur, sholat. Kenapa Allah tidak katakan maka berpuasalah, maka berhajilah? Kenapa Allah tidak katakan kalau kau bersyukur haji kau, kalau kau bersyukur puasa kau, tapi dikatakan sholat kau? Kenapa sholat? Karena puncak pengkhianatan kepada Allah adalah melalaikan sholat. Kan orang sombong itu yang tidak bersyukur. Ya, takabboro nasa ngogi tode na melok sukuru. Takabboro nama sana. Sombong namanya. Ibu-ibu, apa itu sombong? Hah? Pakai barang mahal? Belum tentu. Kalau istri pertama dan istri keduanya Haji Nasir pakai emas, sombong? Belum, karena memang ada emasnya. Hah? Pak Haji Nasir pakai berlian, sombong? Belum tentu. Dan lek na tahu kapan dia sombong? Kalau naremehkan orang lain, itu baru sombong. Nah, saya kasih lagi contoh. Orang yang tidak sholat itu, itulah puncaknya orang yang paling sombong di hadapan Allah. Kasih contoh nah. Saya bercanda sama Pak Wagub. Ya, saya dorong pantatnya masih senyum. Ya toh? Saya dorong perutnya masih ketawa. Tapi coba bedek dorong kepalana. Mana ajudannya ini? Dorong bedek kepalana gubernur. Dorong bedek. Nah, kenapa? Alena beliau ada sama kepala. Yang mulia itu ada sama kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina kaki. Ya kan? Kaki. Pak Gubernur kasih saya honor, tapi pakai kaki 100 juta. Dasar. Orang Bugis kok kasih begitu. Nah bilang namo de gaga duiku aja umpakatuna ka lau gajak ko. Iya toh? Kenapa? Kehinaan ada pada sama kaki. Iya toh? Maka ketika kau sujud di hadapan Allah, kepalamu yang paling mulia, alena beliau yang paling mulia, hinakan seperti telapak kakimu. Karena kau ketemu dengan Allah yang maha kuasa, yang jadikan kamu sujud kau. Tapi kalau orang kaya tidak sholat Pak, orang masih bilang, iya tahu wah, makesi bulana, makesi ngotona, dua benena, mega tokona, namotode nama sempajat tapi linona tahu na runtuk nih. Iya toh? Ikotona la cundeke. Deto gaga jamamu, mak kontrak-kontratomu, mega topa indremu, majak topa tapamu, si ditomi benemu, depan masam pajak. Ya, Masya Allah. Bu, Pak, enaknya itu kalau suruh rumah bawa mewah, istri dua, akur lagi, Masya Allah. Itu pamasi ya Pak. Tidak semua orang bisa. Tapi ada lebih jago lagi dari Haji Nasir. Itu Pak Idris. Wah, 4 bininya itu. Masya Allah. Lebih jago lagi. Dan rukun. Akur. Banyak orang saya tengok, banyak istrinya, tapi saling menyerang. Ini biasa ulang tahun bininya, satu meja dia. Saya bilang tanya sembarang itu. Engkau tahu pakai na ye Pak. Masya Allah. Makanya dia akrab sama Haji Nasir.
Sama ilmunya, Pak. Bu. Tak dampang mana nggak di? Maafkan saya. Kira-kira ibu-ibu yang hadir ini sudah tidak ada di bawah 50 tahun. Ya toh? Kalau masih ada paling 1-2 orang. 50 tahun ke atas, saya tidak terlalu yakin masih nak kasih ke Tuhan 2 kali lipatnya itu murtad. Paling lama 20 tahun lagi nak kasih ki. Ini ya toh? Ya. Nah semua ini ditinggal. Harta ditinggal. Istri ditinggal. Suami ditinggal. Kalau masuk maki kubur, Bu, maka sholatlah yang menolong. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak sholat. Agapi mutajang. Nama bau tanah nojek tuh. Sudah muka-muka sakaratil maut masih juga tidak sholat. Itulah yang disebut kaswatul qalbi. Maka doati, keras hati. Maka ketika Allah kasih kamu nikmat, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat populer, nikmat ilmu, nikmat teman, maka Allah tidak melarangmu menikmati itu. Allah cuma minta syukuri. Cara syukuri, perbaiki sholatmu. Yang kedua, berkurbanlah. Maka rawako. Dalam ayat ini bukan sekedar tafsir potong binatang, tapi saya meluaskannya, bersedekahlah. Ini ibu-ibu di depan banyak semua warna ini. Banyak emas berliannya. Lihat ibu, ibu-ibu, ini yang banyak semua emasnya. Kira-kira kalau meninggal siapa pakai itu emas tak? Siapa pakai kira-kira itu? Anak. Istri kedua. Nak tarik itu nak cincin tak? Cincin kau itu. Tidak mau keluar, Bu, nak kasih sabun. Sudah itu nak cabut lagi gelantak. Siap kilo ye berak ubadu. Mencaji ulawa. Tapi dah buka ji. Nak buka lagi kalung. Ini dulu waktu kita pergi Dubai. Terakhir gigi palsu juga dah buka. Ya toh, Bu? Nah simpan di lemari. 3 bulan kemudian ketemu janda. Lah bekoh. Itu masmu. Nak kasih kembali janda iya. Apa nak bilang ambek mini dek mati mi yang punya. Maka ibu, Allah tidak larang kita pakai emas. Allah tidak larang kita pakai berlian. Allah cuma minta ingat tongko sedekah. Ingat sedekah. Istrina Haji Nasir yang kaya-kaya. Biasa ibu-ibu kaya itu selalu saya bilang, yang kaya itu jangan mau kau pakai yang asli. Yang palsu mau saja kau pakai. Kenapa? Biar palsu orang tidak percaya. Nah bilang, masa istrinya Haji Nasir pakai palsu, sembara toi ketemu akada asli ya roh. Maka pakai saja yang palsu. Yang asli, bangunkan pesantren, bangunkan masjid, kasih anak yatim piatu. Itu namanya pandai. Kalian juga yang miskin, jangan mau kau pakai yang asli. Biar asli orang tidak percaya. Maka pakai saja yang palsu. Yang asli bawa ke pesantren. Iya toh? Bu, Pak, ada di sini sakit lama tidak sembuh-sembuh. Coba ki sedekah. Saya kasih ki contoh kasusku. Kasus saya yang terakhir. Pulang saya Timika, Freeport ceramah. Tiba-tiba suara saya parau, susah keluar. Stres kan kalau penceramah hilang suaranya. Kalau kaki ji masalah, tidak masalah, kan bisa jadi ngomong. Begini saya bicara, saya ke dokter. Apa kata dokter? Saraf pita suaranya Ustadz rusak.
Nggak bisa mi baik. Stres saya. Saya bilang sama anggota tim saya, kau cari orang yang bisa dibantu. Yang pertama saya ketemu fakir miskin, janda tua, tinggal sendiri, tunanetra, nggak bisa, rusak penglihatannya. Saya pergi datangi, kasih sedekah, kemudian saya niat untuk operasi. Yang kedua saya cari lagi orang, dapat lagi di medsos, ibu-ibu yang tidak layak huni rumahnya. Sudah dibilang tidak layak disebut rumah tinggal. Saya bedah rumah, saya perbaiki rumahnya. Sudah selesai, saya pergi ke dokter Singapura berobat di Mount Elizabeth. Begitu dites, apa nak bilang? Ah, ini bukan pita suara rusak Ustadz, ini hanya asam lambung. Coba bayangkan, pamasena puangi. Sekarang bisa menceramah. Padahal dokter bilang tidak bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Maka ibu-ibu, kalau ada merasa sakit sudah makin masuk kiri kanan dokter tidak sembuh-sembuh, coba ki bedek terapi sedekah. Coba ki sedekah. Termasuk ibu-ibu, kalau ada suamimu kurang ajar, sedekahi. Termasuk bapak-bapak, kalau ada istrimu cerewet, sedekahi. Bagaimana caranya? Kau bangun sholat hajat. Selesai sholat hajat berdoa, ya Allah, Engkau yang sangat melindungi, memelihara. Ya Allah, pelihara suamiku, lindungi suamiku dari perempuan jahat. Saya niatkan ini 5 juta tolak bala. Mudah-mudahan Engkau pelihara suami saya. Bismillah. Insya Allah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, Allah. Ini ada uangku 5 juta ya Allah. Saya sedekah tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Ibu ya, bersedekah. Nah, kalau dia dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak sholat, dan dia tidak mau bersyukur dengan berkurban dan bersedekah, maka apa ayat yang ketiga? Fasalli li rabbika wanhar. Walani pamaseku, kau lepas dari kasih sayangku. Uangmu banyak tapi penyakitmu kumpul. Rumahmu mewah tapi tidak bisa kau nikmati. Anakmu banyak tapi kurang ngajar. Duitmu banyak tapi penyakit bertumpuk. Bahkan bisa jadi kamu mati dalam kekafiran. Itu baru di dunia, apalagi kalau di akhirat. Maka agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, nah panggil Ki Haji Nasir. Datang Ki pengajian seperti ini. Mudah-mudahan selesai dengar pengajian ada perbaikan dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ada ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. 2. Ini ada kuenya orang Bugis. Apa namanya nih? Apa namanya nih? Borongko. Ini kepanjangannya Baraku Mato Laudoko. Artinya saya bungkus diriku sendiri. Apa ini Bu? Terbuat dari apa ini bungkusnya? Apa? Daun. Apa isinya? Pisang. Itu maknanya orang Bugis. Apa yang ada di hatinya, itu yang diucapkan, itu yang dilakukan. Tarwada tarogau. Bukan munafik. Apa itu munafik? Lengi ni pau, letoi na pigau, letoi na bicara. Itulah kita orang Bugis. Ada disebut bahasa hati. Etok namanya. Etok hati. Bahasa mulut. Etek namanya. Etek na adai. Bahasa pantat. Etuk namanya. Ya. Etok, etek, etuk. Apa maknanya Ustaz? Engkau tahu
etekna pada etokna atinna soroga tawamu. Engkau tahu etekna si salah etokna atinna etuk tawamu. Kamu tidak lebih mulia dari kentut. Saya berharap saudara-saudara KKSS jangan tinggalkan tarwada tarogau. Itu yang membuat kita orang Sulawesi dihormati di mana-mana. Karena kita tarwada tarogau. Pak Wagub, mungkin Bapak tidak menyadari dan kita juga orang Sulawesi kurang menyadari. Lihat rumah makannya orang Sulawesi. Semua dapurnya di depan. Coto di depan. Konro di depan. Palu basah di depan. Sop saudara di depan. Tidak ada di belakang. Artinya itu orang Bugis. Dia sajikan kamu, dia tidak pakai rahasia. Apalagi itu orang Bugis. Lihat itu orang Bugis. Di mana alat senjatanya? Sini. Apa namanya? Orang Makassar bilang badi, bukan keris. Keris itu orang Jawa. Orang Bugis bilang tepi. Ada juga bilang kawali. Orang Makassar bilang badi. Coba lihat struktur alat senjatanya orang Bugis Makassar. Tidak bengkok. Dia lurus. Itu artinya kata-katanya tidak bengkok-bengkok. Itulah sebabnya orang Bugis dalam tutur bahasa tidak mengenal pantun. Makanya salah-salah tadi berpantun. Yang mengenal pantun itu hanya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Orang Bugis tidak berpantun. Kalau mereka suku lain mau melamar anak gadis, dia bilang begini, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Mau melamar itu maksudnya. Kalau orang Bugis, besar ini anak gue, kasih kawin sama anakku. Nah begitu orang Bugis, tidak ada benda-benda begini. Iya. Oke. Lihat lagi orang Bugis. Di sini badiknya. Maknanya dia tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang bilang suku lain sumbu pendek, Bugis Makassar tidak pakai sumbu. Kalau dia tidak suka, tidak banyak bicara, langsung ditikam saja. Ya. Coba lihat, suruh masuk rumah. Orang Bugis, tabe, tamaki. Artinya apa? Tidak ada rahasia. Nah buka semua. Ya. Kemudian orang Bugis kalau suruh di mana rumahnya Prof Mas Jaya, kasar tidak, sportif. Ini namanya sportif. Telunjuk namanya ini. Pak Jello. Telunjuk dipakai menunjuk. Ibu heran. Memang saya mengajar mata kuliah komunikasi antar budaya. Saya pelajari yang begini. Tuh, orang Bugis. Meja makannya selalu ada isinya. Kalau dia datang bertamu orang, meskipun bukan jam makan, pandai yolo. Kalau dia malu tanya orang lapar atau tidak, nah tanya tuh, tetek siaga musalai balik papan, tetek serah, berarti dia panam mandre. Tuh dia tanya tuh. Itulah orang Bugis. Maka muncullah filosofi orang Bugis. Pada idi, pada elo. Sipatuo, sipatoko. Mali, siparappe. Malilu, sipakainga. Cedek, tak cedek, tak mega, ibagi-bagi. Itulah orang Bugis. Maka jangan heran, di mana-mana kita datang pasti ketemu orang Bugis. Saya ke Sabah, Sarawak, ini ada orang Keke dari Kinabalu. Saya kasih kenal dulu rombongan saya. Ini Ustadz Halim, Muhammad Halim, Abdul Halim. Ini muka Indonesia tapi orang Vietnam. Orang Vietnam ini Bu.
Vietnam, bahasa Vietnam. Ya, saya ketemu di Madinah. Beliau ulama di Vietnam. Tugas beliau Pak Wagub mencop orang kalau mau bikin warung makan, dia mengeluarkan halal, sertifikasi halal. Nah itu beliau. Ini Arifin Lukman dari Keke, Das Atlatif. Ya kan? Nah, kemana-mana kita ketemu orang Bugis. Dan saya belum pernah mendapat sejarah atau berita orang Bugis diusir di suatu tempat. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Bugis kalau dia pergi merantau, dia berupaya dari awal, dari kecil, dari rendah, naik, sukses. Dan hebatnya kalau sukses, pasti dia dermawan. Degaga kalinga tosogi na ogi masekke. Gaga. Itulah sebabnya setiap pilkada di Kaltim, KKSS selalu dicari. Iya tuh Pak Wagub? Nah, kenapa? Karena kalau orang Bugis jadi tim sukses, dia tidak minta uang, bahkan dia jual mobilnya untuk kasih menang orang. Maka wajar Pak Wagub hadir di tempat ini sebagai apresiasi terhadap penghormatan suku Bugis. Tapi kalian orang Bugis, kalian perantau di tanah Kalimantan. Hormati orang yang ada di sini. Hormati orang Dayak. Muliakan orang Banjar. Muliakan orang Kutai. Karena mereka lapang dada menerima kalian sebagai orang perantau. Mudah-mudahan kelapangan dada dan hati Bapak Ibu menerima kami menjadi ladang amal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah fastabikul khairat. Assalamualaikum. Dari Jakarta ke Bandung, yang pegang setir apa? Tangan. Gas rem kaki. Yang melihat rambu lalu lintas mata. Yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal kan otak yang berpikir. Iya toh? Tapi apa? Hati-hati. Di kantor sini, yang menulis pengumuman tangan. Yang melihat salah ketik mata. Yang mencerda kalimat ini benar ini salah otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada kata perotakan, perotakan. Itu berarti memang ini hati penentu. Maka pertanyaan buat kita, hati kita ini sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Jangan dulu terlalu cepat menjawab. Yang penting adalah kita inventaris dulu. Kita tapis dulu, apa saja sih penyakit hati ini? Penyakit hati sudah kita tahu 1, 2, 3. Oh, saya kena nomor 3. Oh, saya nomor 1. Oh, ini kurang. Ini cuma 5, saya 9. Nah, pada kesempatan ini kita kumpul untuk mendengarkan penyakit-penyakit hati dengan harapan setelah kita tahu, kita obati kalau terkena dan kita bersyukur kalau tidak dan kita istiqomah. Nah, penyakit hati itu banyak sekali. Yang pertama, yang paling banyak nih, saya lihat dari saudara-saudara, adik-adik polisi. Apa itu? Sangka buruk. Sakwa sangka. Kenapa saya tidak dapat ini? Saya ini mestinya sama angkatan, kenapa dia lebih cepat? Kenapa tidak? Sangka baik, bos. Allah Maha tahu, jangan sangka buruk. Orang yang sangka buruk itu tidak akan pernah merasakan ketenangan hati. Saya selalu kasih contoh kan. Dulu saya sangka buruk. Waktu saya daftar Akpol, bukan Akpol waktu itu, Akabri. Kan tidak lulus saya. Karena ceper. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Tidak cukup tinggiku waktu itu. Saya sempat. Padahal saya sudah sholat tahajud. Saya protes, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak. Sekarang pangkatnya AKBP. Di Polda Sulawesi Barat, reserse. Baret merah.
Saya lulus pakai baret putih. Jadi Ustadz baret putih, Pak. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai semua. Sangka baik. Sangka baik. Ada kawan saya jenderal, pindah tempat. Baru tahu hikmahnya setelah ada kejadian. Coba lihat. Inilah Allah kasih pesan. Coba kalau Bapak waktu itu masih di situ, pasti Bapak akan bisa jadi maki-makian. Allah tahu mana yang terbaik. Saya sudah ini memenuhi syarat. Kok tidak? Allah tahu bukan di situ yang terbaik. Allah itu bukan maha menganiaya, tapi maha pengasih. Allah itu bukan maha pelit, tapi maha pemberi. Kenapa Allah kasih kita? Karena Allah tahu ini tidak baik buat kamu. Makanya jangan sangka buruk. Begitu juga istri. Tidak pernah kau rasakan bahagia punya suami kalau sangka buruk. Tidak dijawab telepon, sangka baik. Telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Kan enak perasaan. Telepon lagi siang tidak dijawab. Oh, berarti lagi berjamaah ini sholat duhur. Asar ditelepon lagi belum dijawab. Oh, ketinggalan HP-nya ini pasti. Begitu masuk WhatsApp teman, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Enak perasaan toh. Kalau sangka buruk, Allah tidak pernah bahagia. Ada orang suami istri, Pak, sudah 5 tahun tidak punya anak. Begitu tahun ke-6 dia ke dokter. Periksa sama dokter, kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, bang, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah, tapi dek jangan cerita ya, malu lagi nanti kalau tidak jadi. Baik bang, rahasia berdua bang, oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu saya terlambat 2 bulan ini? Langsung dia sangka buruk kepada suaminya. Ini pasti ini lagi si gendut ini kurang ajar ini. Sudah dikasih tahu jangan cerita, malah dia yang cerita. Datang suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang kau pembohong. Apalagi maksudmu? Kenapa itu PLN tahu? Nah ini kan rahasia berdua. Bukan saya. Bohong. Suaminya marah bu. Dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Dia bilang ada catatannya pak. Ini terlambat 2 bulan. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh pak dihapus, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin pak. Makanya jangan pernah sangka buruk. Adik-adikku polisi sekalian, jangan kau sangka buruk. Allah pasti kasih yang terbaik. Kenapa sudah saatnya saya Kapolres? Belum tahu. Allah tahu bahwa nanti kalau kau Kapolres saat ini, pasti kau jadi masalah. Kenapa saya belum jenderal? Teman saya sudah pada jenderal. Allah tahu bapak belum mampu pikul itu bintang. Sangka baik. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia sangka buruk. Pekerjaan ini sangka baik. Kenapa saya tiba-tiba dimutasi non job? Allah tahu itulah yang terbaik. Kalau ini dibaik pak, semua akan jadi baik. Tidak pernah kita sangka buruk, pasti hati tenang. 2014 kan saya ikut juga pilwali Pak Jenderal. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Allah tahu dah saat, tidak usah kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Pak Jenderal, siap Pak Jenderal. Datang Gubernur, siap Pak Gubernur. Setengah mati kita hormat. Sekarang saya jadi ustadz. Dia yang hormat sama saya. Jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Ini orang sangka buruk, penyakit hati. Yang kedua, mohon maaf. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Apa itu? Sombong. Kita ini yang di dalam sebagai anggota reskrim punya potensi sombong. Tidak berarti otomatis ya, punya potensi. Ada peluang. Sombong.
Apa itu sombong? Pakai barang mewah? Belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, cap buaya. Itu rezekinya bapak pakai cap buaya yang katanya kalau palsu buayanya kepalanya menghadap keluar. Apa sombong? Tidak. Bapak sebagai direktur, kasubdit, jenderal, ada rezeki orang kasih. Itu rezeki, pakai pak. Itu rezeki namanya. Apa sombong? Tidak. Kapan sombong? Kata sombong itu hanya dua. Ketika Nabi bilang sombong itu dua sifatnya. Satu, nganggap remeh orang lain. Apa kamu tahu? Kau kan junior saya lebih senior. Iya bapak memang senior, tapi otaknya Pentium 1. Ini junior, tapi otaknya Pentium 5. Cepat loading pak. Dinasihatin tidak mau. Oh itu sombong. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Bapak pakai harga 2 juta. Boleh pak rezeki. Kapan sombong? Krokodil 2 juta ini. Kamu tidak bisa beli dek yang begini. Sombong. Yang kedua, dinasehatin sama anak buah. Pak, komandan, mohon izin komandan. Menurut pengalaman kami di lapangan, ini yang cocok. Tahu apa kamu? Sombong. Menolak kebenaran. Sombong tidak dicintai oleh Allah. Ada 10 temannya setan, kata Nabi. Salah satu diantaranya, ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja, sombong, temannya setan. Kaya pangkat, pejabat, sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan, sombong, temannya setan. Tapi kalau kaya, punya pangkat, sombong, masih wajar. Orang bilang, ya wajar lah, kaya, pejabat, banyak anak buahnya, wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi yang lebih parah, sudah miskin, tidak ada jabatannya, tidak terkenal, sombong lagi. Bukan lagi kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Jadi sombong, jangan sombong pak. Ya, berapa banyak terbukti di angkatan kita, mohon maaf pak ya, seangkatan misalnya kita, sama-sama angkatan, dia lebih cepat dapat jabatan. Akhirnya dia remehkan seangkatannya. Esok berputar dunia. Tiba-tiba dia dapat jabatan. Pada saat itu pasti Anda rasakan bagaimana akibat dari kesombongan itu. Apa yang kita mau sombongkan? Ini bapak-bapak yang di depan kita, bintang. Ingat, filosofi alam. Semakin terang matahari, itu berarti sudah siap gelap. Semakin gelap malam, itu berarti sudah siap pagi. Jadi adik-adikku, kalau selama ini agak gelap rasanya hidup ini, berarti sudah siap terang. Kalau sudah terang sekali, berarti sudah siap gelap. Apa gelap? Pensiun. Sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak pensiun masih mau pakai bintang tongkat, anak buah bilang astagfirullah, sudah sakit bapak ini. Pak. Ya, jangan sombong. Ustadz, jangan sombong. Karena itu kata Nabi kan 4 itu yang menyebabkan orang datangnya sombong. 1, bertambahnya harta. 2, bertambahnya jabatan. 3, bertambahnya ilmu. 4, bertambahnya popularitas. Berkumpul ini temannya setan. Ustadz, ada bertambah ilmu. Ada ustadz sombong, ada. Mana itu? Yang seolah-olah dia pemilik pemegang kunci surga dan neraka. Ada penceramah, ada seperti itu. Dakwanya hanya menyerang. Dakwanya cuma menyakiti. Apa yang kita mau sombongkan sebagai penceramah? Saya selalu bilang, apa sih kehebatan saya saat latih? Tidak ada hebatnya saya kecuali karena ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini tidak ada penonton. 2 jam berapi-api saya di sini hebat memaparkan. Dan nonton lewat kabar reskrim. Sudah lama sakit itu anak. Jadi jangan sombong. Hanya satu yang boleh sombong, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Malah salah satu nama Allah itu namanya Asmaul Husna, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kalau kita semua terbatas pak. Ya, nih yang kedua, sombong. Yang ketiga, sebelumnya, puncak kesombongan melalaikan sholat. Saya kasih contoh, bapak-bapak,
Ibu-ibu, apa anggota tubuh kita yang paling terhormat? Apa Pak? Kepala. Bapak bercanda sama saya, pukul pantat masih senyum Pak. Dorong perut saya masih senyum. Pundak saya Bapak petupuk masih senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepala saya Pak. Kenapa? Harga diri. Apa yang paling hina di anggota tubuh kita? Kaki. Bapak kasih saya duit pakai kaki. Dasar 5 juta. Biar saya miskin bos, jangan kau hina saya. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Tapi ketemu dengan Allah, kepalamu yang hebat, yang mulia ini, rendahkan seperti hina kakimu. Kenapa? Kau ketemu dengan Allah. Maka puncak kesombongan seorang manusia ketika dia tidak sujud. Saya biasa terharu lihat seorang jenderal dengan pakaian rapi, lengkap bintang, sujud di hadapan Allah. Jenderal tidak ada artinya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian anggota Polri, kalau kalian mau naik pangkat, sering-sering sujud kepada yang mengatur. Nggak usah cari muka sama jenderalmu. Kau cari muka sama jenderal capek. Apalagi mau sekolah, cari muka kiri kanan, nggak usah. Allah sudah atur. Minta kepada Allah. Saya kasih gambaran paling gampang deh ini. Di sini para jenderal kan punya ajudan. Ya kan, adik-adik? Nah, ada ajudannya semua ini pada jenderal. Begitu jenderal panggil ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan kacang, lompat dia Pak, siap komandan. Kalau perlu dia telan itu lagu bulat-bulat itu. Padahal ini para jenderal ada pensiunnya, ada mutasinya, takutnya anggotanya samanya. Ada enggak di sini ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu jenderal. Wah, ajudan, bapak enggak lihat sisimu. Wah, hebat betul Pak. Lihat toh. Lalu kenapa Zat yang Maha Kuasa memanggilmu? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Cukup panggilan Allah satu kali? Tidak, dia ulang itu 2 kali. Hayya 'alas shalah. Sini. Belum datang, dia panggil lagi. Ditingkatkan panggilan Allah menjadi lebih mulia. Apa panggilan Allah yang ketiga kalinya? Hayya 'alal falah. Ada tahu itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kamu yang kamu minta. Itu makna hayya 'alal falah. Saya berikan kamu kemenangan. Ya Allah kasih saya tempat yang baik. Ya Allah wujudkan cita-citaku. Ya Allah tambahkan hartaku. Allah dengar. Sini kalau gitu. Hayya 'alal falah itu maknanya sini saya kasih kamu apa yang kamu minta. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tunggu. Komandan aja kita tidak mampu katakan tunggu. Ini hebatnya, Tuhannya disuruh nunggu. Dari subuh sampai isya suruh nunggu, tidak datang-datang. Datanglah kepada Allah, sholat. Daripada cari muka, tidak usah jawab saya, tidak usah jawab. Dalam hati saja. Ketika bapak-bapak ingin hajat besar, pernah tidak melakukan sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Itu aja dulu. Ketika mau sekolah, mau naik pangkat, mau dapat jabatan yang kita anggap baik, pernah enggak sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Enggak usah 40 deh, 10 malam aja dulu. Pernah enggak? Kita minta. Allah katakan sini, ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah. Mari sini berdoa sama saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu janji Allah dalam Quran. Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya kasih kamu. Dan Allah kalau kasih pasti yang terbaik. Ini soal minta, doa. Selesai sholat subuh, Nabi balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balik kepada seluruh sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada enggak tadi malam yang bermimpi? Tidak ya Rasul. Kata Nabi, saya mimpi semalam. Saya dibawa masuk ke dalam surga. Dalam surga saya diperlihatkan ada hamba Allah dikasih hadiah oleh Allah. Ini hadiah ya fulan. Lalu orang ini berkata, ya Allah banyak sekali ini kau berikan kepadaku. Supaya gampang dimengerti saya kasih ilustrasi, gambaran. Pahalanya cuma 5, Allah kasih 50. Pahala saya cuma 5, kok 50 ya Allah? Banyak sekali ini. Apa jawaban Allah? Wahai hambaku, ketahuilah
itulah doa-doamu yang tidak saya kasih kau waktu di dunia, karena saya tahu apa yang kamu minta tidak baik. Dari kisah ini sesungguhnya kita bisa pahami bahwa doa itu pasti semua dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya caranya 4. Allah mengabulkan doa itu 4 cara. 1, minta Allah kasih, namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya jadi Kapolda. Seperti Dirtu Pitum kan? Jadi Kapolda di Sulsel. Taufik namanya itu. Kesesuaian apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau. Itu namanya taufik. Yang kedua, Allah kasih tapi ditunda. Contoh, Nabi Zakaria minta anak, usianya 21 tahun. Ya Allah, berikan saya keturunan. 21 tahun umurnya. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Berapa jaraknya itu? Dari 21 ke 90. 69 tahun. Nabi Adam ketika diusir dari sorga, satu di India, satu di Irak. Adam di Irak, Hawa di India, berdoa supaya dipertemukan. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun baru Allah perkabulkan di Saudi Arabia, di Jabal Rahmah. Itu Nabi, Pak. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, minta dikeluarkan. Berapa lama baru dikabulkan? 40 hari, Pak. Itu Nabi. Para rasul tidak ada dosanya. Kita tukang tipu. Istri aja kita tipu. Tidak ada deh, tidak ada duit biar baunya tidak ada. Begitu teman selingkuhnya, gampang deh, tenang aja. Berdoa malam mau dikasih besok, pret. Itu Nabi. Allah kabulkan tapi ditunda. Yang kedua, bentuk pengabulan doa Allah. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Saya minta waktu itu akabri, Allah kabulkan jadi ustadz saja. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Contoh sederhana, bapak-bapak anak punya anak 11 tahun, minta dibelikan motor besar, dibelikan tidak? Tidak. Apa karena tidak sayang? Justru karena sayangnya tidak dikasih. Kenapa? Bahaya kalau, nah saya tidak belikan kau motor, nah saya belikan kau laptop. Allah kasih dalam bentuk yang lain dan lebih bermanfaat. Yang keempat, Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Maknanya semua doa pasti Allah kabulkan. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, kesombongan puncaknya adalah melalaikan sholat. Nah, berikutnya penyakit hati yang berikutnya adalah hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Itu penyakit hati yang biasa kita tidak sadari. Apalagi masuk setan, bisi, sudah kau punya hak itu, sudah kan kau bantu, sudah betul itu setan, Pak. Dan lihat orang-orang yang suka memakan makanan haram, susah dinasehati, istrinya Pak kasar. Jadi kalau ada istri di rumah susah dinasehati dan dia lebih pengawasannya kalah-kalah propos, baru datang kita HP aja bukannya tanya apa mau makan sayang, mana HPmu. Salah satu indikasi terlalu sering istri kita dikasih makan uang haram. Coba lihat orang-orang, Pak, yang bagus, pangkat jabatannya tinggi, tapi menghalalkan segala cara, kadangkala anaknya bikin malu. Percayalah, Pak, tidak mungkin Allah haramkan sesuatu kalau memang itu ada faedah. Ada nikmat yang dimiliki seorang polisi yang kami tidak miliki. Apa itu? Nikmat baju coklat. Saya itu selalu marah kalau di medsos kalau ada orang bilang parcok. Saya ini kan digelari, Pak, ustadznya polisi. Di medsos itu kan saya selalu dibilang kalau membela polisi, sudah dapat tuh ustadz. Dibilangi ustadz plat merah, ustadz polisi. Kenapa? Padahal saya coba bandingkan di YouTube, Pak. Satu-satunya ustadz yang digelari gaspol di polisi, Dasat Latif, Pak. Coba lihat, Pak. Kenapa? Karena saya mau mengajak para polisi masuk surga. Kalau saya mau ajak masuk surga. Kenapa, Ustaz? Karena saya bisa ceramah dengan tenang karena diamankan oleh polisi.
Mana bisa kita ceramah kalau Kantipmas sudah tidak aman? Dan saya bisa ceramah lancar perjalanan karena polisi lalu lintas. Macet jalan Pak, saya baca Yasin, tidak gerak-gerak mobilku. Saya tambah ayat kursi, makin macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, lancar Pak. Maka sebaik-baik kita jadikan nikmat baju coklat. Apa maksudnya Ustaz? Saya Pak, bapak-bapak polisi boleh pakai peci begini, boleh Pak. Bapak pakai gamis begini, boleh. Pakai sarung begini, boleh Pak. Malah orang senang, kombes itu. Tapi penampilannya kayak mubalik, mantap. Itulah nikmatnya jadi polisi. Nikmat yang kami tidak bisa dalam jabatan Pak. Ini tidak apa-apa saya sampaikan. Supaya koreksi buat kita. Dalam jabatan sipil tidak boleh masuk di Mabes Pak. Tidak ada Pak. Doktor di bidang pemerintahan jadi Kapolres. Tidak mungkin. Tapi polisi berapa banyak masuk di bidang-bidang sipil. Dirjen, irjen. Tuh, itu semua nikmat dari Allah. Tapi kalau kita tidak syukuri, maka muncullah ini opini. Ayo reformasi Polri. Kalau reformasi Polri Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini kan saya baca di medsos. Brimob rencananya mau dimasukkan ke kementerian ini. Lalu lintas dimasukkan ke Kementerian Perhubungan. Tidak diberikan lagi penyidikan. Kalau ini terjadi, wassalam. Nanti Bapak disamakan Satpol PP. Maka tidak ada kecuali profesionalisme. Itulah presisi. Nah, ini gunanya pengajian. Supaya ada evaluasi, supaya hati kita baik. Karena waktu terbatas. Nah, banyak sekali penyakit hati, tapi tidak usah dijelaskan. Nah, sekarang kita periksa. Oh, ini kena saya satu. Oh, ini saya kena semua. Kalau udah kena semua, apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Kalau sudah kena, jalannya apa? Bertobat. Hebatnya itu bertobat, beda manusia. Bapak salah sama saya, datang ke saya, maafkan saya dah saat. Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Tapi Allah, kita salah, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Supaya setan tidak masuk, supaya cara bertobat, manfaatkan ini agama. Mohon maaf Pak ya, jangan marah Pak. Karena kalau tidak disyukuri ini di jabatan, maka Allah akan cabut nikmat itu. Kalau sudah dicabut, kita sendiri yang rugi. Tapi kapan polisi presisi, maka pekerjaan Bapak polisi di dunia, polisi pula di akhirat kelak. Nah, saya tadi masuk di sini Pak. Ini kan reskrim ini digambarkan ini. Kalau saya sendiri lihat itu kan ngeri Pak. Saya masuk tadi saja itu saya bilang ini semua orang-orang bermasalah aja yang masuk di kantor ini. Iya kan? Makin tinggi masalahnya, makin banyak dia masuk ke sini. Tapi begitu saya masuk, tambah kaget lagi saya Pak. Ada di situ masuk tertulis buaya. Ada kan ada di tertulis buaya Pak. Saya tanya apa ini buaya? Pembunuhan dan penganiayaan. Oh, saya kira buaya darat. Lalu kapan kita cas? Khotbah Jumat aja. Itu pun kalau Bapak tidak terlambat datang. Rata-rata kita ini kan paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah Bapak tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Tidak pernah dengar dakwah, itulah dakwah. Nah, acara seperti ini ngecas. Sudah ini Pak, dengar dakwah, itu menurut Quran, dua sikap kita. Sikap pertama, dia terima. Apa kata Quran? Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Apabila dia sudah dengar dakwah, bergetar hatinya, bertambah imannya. Oh, betul itu kata Ustadz tadi. 3 dijelaskan, saya kena 3-3-nya.
Insya Allah saya akan memperbaiki diri. Bapak masuk beriman. Sebaliknya, sikap kedua, ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Hadiahnya orang beriman, dikasih kau surga, surga dunia, surga akhirat. Tapi sikap kedua, dia tolak. Apa itu Ustaz tadi? 4 dia bahas, kita terus dia kena. Tidak enak rasanya. Pak Jenderal, tidak usah lagi dipanggil itu Pak Ustaz, tidak bagus. Ini kena sindiran Allah. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, la yasta'un. Mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka, kata Allah, lebih hina dari binatang. Adik-adik tahu kambing? Tahu kambing? Kambing Pak, kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kambing kalau dia nakal, dia suruh jual, bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa kata kakak saya, bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Itu kambing. Nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau ada anggota di sini nakal, siapa yang mau beli Pak? Siapa yang mau makan? Itulah mana manusia lebih hina dari binatang. Maka kita tidak mau seperti itu. Maka kita hadir di pengajian seperti ini agar kita tidak menjadi lebih hina dari binatang. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya dengan pekerjaan ini, bekerja dengan baik, dan bekerja dengan baik itu ditentukan oleh hati. Kalau hatinya baik, insya Allah kerjanya dengan baik. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pengajian kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Saya juga atas nama masyarakat Sulawesi Selatan, tadi dibilang Pak Kabar Reskrim, Ustadz datang menjemput Kapolda. Insya Allah selamat datang di Sulawesi Selatan, yang orang bilang negeri para petarung. Orang Sulawesi Selatan itu Pak tidak berbasa-basi dengan mulut. Makanya dalam budaya Sabang sampai Merauke, Bugis Makassar tidak punya budaya pantun. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan ada pantun. Misalnya dia mau melamar anaknya, orang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipanen. Itu maknanya ada anak gadis yang mau dilamar. Kalau orang Sulawesi tidak, Pak Jenderal. Dia bilang, sudah besar anakmu ya? Kasih menikah dengan anakku. Cocok ini. Itu orang Bugis begitu dia Pak. Dalam senjata rahasia, senjata Bugis namanya badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang pat tepi. Di sini dia simpan Pak. Kalau mungkin yang lain di belakang. Orang Bugis sini Pak. Kalau dia bilang saya suka, dia suka. Biar dia bersahabat 10 tahun. Kalau sahabatnya tiba-tiba jelek langsung dia bilang, jangan kau begitu, berkelahi kita itu. Dia di sini. Ada orang bilang di Medan sumbu pendek. Kalau di Sulawesi Selatan tidak pakai sumbu. Ya, saya ini sebagai pemberitahuan awal kan. Tapi jangan Bapak cemas Pak. Tapi begitu Bapak datang dan baik, orang lebih baik lagi. Sportif itu orang Sulawesi. Tanya teman-teman yang pernah tugas di Sulawesi Selatan. Kalau orang Sulawesi bilang, di mana rumahnya Dasat? Sana. Orang biasa bilang kasar. Tidak, itu sportif Pak. Ini penunjuk namanya. Kalau orang Sulawesi suruh masuk makan. Tabe, terbuka semua Pak. Tidak ada ditutup. Tapi kalau dia tidak sunnah Pak, dia ngomong. Tapi romantisnya laki-laki Bugis bukan di mulut. Tapi romantisnya dari perlakuan. Tidak ada itu orang Bugis, suaminya dulu haji baru istrinya. Tidak. Pasti istrinya dulu. Tidak ada orang Bugis, suaminya pakai emas, istrinya tidak. Tidak. Istrinya dulu, romantis. Romantisnya tidak ada kata sayang-sayang. Tidak. Saya sendiri, yang selalu menganjurkan, ayo romantis kepada istri. Saya tidak romantis Pak. Tidak bisa saya, kayaknya keluh milik saya kalau bilang sayangku. Aduh, geli sekali saya rasa Pak. Insyaallah saya sebagai pendakwah di Sulawesi Selatan siap untuk bekerja sama membantu Pak Jenderal
Filosofi orang jenderal, orang Bugis, pipos, pada idi, pada elo, si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, cek deta, megai bagi-bagi. Ibu saya dulu di kampung, tidak ada yang kenal. Sepupu pun kadang-kala tidak digubris. Kerja ibu saya dulu di kampung, kalau ada pengantin, di belakang dia. Apa kerjanya? Cuci piring. Cuci piring dan memasak. Orang-orang kaya di depan dia. Khas pakai baju Bugis, namanya matalulu. Pakai haji itu yang berputar-putar situ. Di depan semua. Orang Bugis cakap, yolo ki puang ngaji. Di depan ki puang ngaji. Yang miskin seperti mamaku di belakang cuci piring. Kalau ada kasihan menyanyi, dia pergi tengok, dia buka sedikit itu kain, dia lihat-lihat. Saya lihat itu masa saya kecil, ibu saya. Itu bermalam di rumah sawah. Tahu rumah sawah? Kecil, tidak ada lampu seperti ini. Bermalam bersama bapak saya. Bertahun-tahun. Tapi dia didik anaknya. Anaknya menjadi ustadz. Anaknya lah yang buatkan masjid. Bapak saya buatkan masjid, namanya Masjid Bani Abdul Latif di kampung saya. Ibu saya buatkan masjid, namanya Masjid Hajjah Sitimang. Banyak orang kaya di kabupaten saya di Pindrang. Tapi sepertinya hanya Dasat Latif yang jemput ibunya pakai helikopter. Sombong Ustadz. Tidak, pelajaran buat itu bukti nyata, fakta. Kalau kau didik anakmu, kau nikmati nanti masa tuamu. Tengok anak-anak orang kaya sekarang, tak ada masa didik anaknya. Tengok orang-orang hebat, dia tidak ada masa perkenalkan agama anaknya. Masa tuanya, anaknya tak ada urus orang tuanya. Maka tuan-tuan, didik anakmu dengan baik. Kalau ada yang hina kamu, jangan kau balas. Kalau ada yang memaki kamu, merendahkan kamu, jangan kau balas. Didik saja anakmu lalu berdoa, ya Allah, perbaiki hidup anakku. Anakkulah nanti yang akan mengangkat derajatku. Ibu saya miskin, bapak saya miskin. Dia didik anaknya. Alhamdulillah, saya bisa hajikan bapak ibu saya haji plus yang mewah. Kenapa? Karena ibu saya susah membesarkan saya. Itulah makna pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang anak kita belajar mungkin susah. Asa kecil kita ajar anak kita, mungkin kita jual emas untuk sekolahnya. Tapi insya Allah kalau didik agama dengan baik, masa depan kita akan dididik dan dengan disempurnakan oleh anak kita. Maka tuan-puan, hartamu bukanlah rumah semata. Hartamu bukanlah kereta semata. Hartamu bukanlah sawit semata. Hartamu adalah anak yang soleh dan soleha. Maka jadikan anak baik. Macam mana kasih anak kita supaya soleh dan soleha? Yang pertama, kata Al-Quran, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Silahkan apa saja kau lakukan, tapi percaya Tuhanmu Allah. Masa kecil budak-budak macam ni, itu budak-budak cilik ni, Ipin Upin. Selamat pagi cikgu. Ya kan? Kenalkan dia agama. Macam mana caranya? Dulu waktu saya kecil ada lagu macam ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Makanya ibu-ibu, lagu yang kau putar di YouTube, lagu yang kau putar di HP-mu, lagu-lagu yang ada dakwah. Ya,
sebatang pohon, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya. Itu semua lagu-lagu dakwah. Tapi lagu-lagu anak-anak kita sekarang lagu-lagu rusak iman. Putar ke kiri, putar ke kiri, ke kiri, ke kiri. Apa udah apa kiri. Zaman saya kecil dulu ada juga lagu dari Malaysia saya senang. Engkau bagai air di dalam yang berdebu, akhirnya terlihat kesucian engkau. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Lah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima hina, namun hakikat kita yang rasa. Terima kasih. Saya kira demikian ceramah kita malam ini. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, anak-anak kita itu senang lagu. Makanya perdengarkan lagu-lagu yang baik. Ya, jangan kasih dengar lagu-lagu yang jelek. Kalau lagu-lagu porno kau ajarkan, pikirannya porno-porno. Setiap ada kamu, kita apa kau dapat itu? Ya, saya dulu lagu-lagu dakwah. Bila kamu di sisiku, bagus lagunya. Itu lagu ibu kepada suami. Ya. Nah, berikutnya apalagi ajarkan anak-anak kita menurut Quran. Camkan pada dirinya, apapun yang kamu lakukan Allah pasti tengok kamu. Kamu di kamar mandi Allah tahu. Kamu di bilikmu sendiri Allah lihat. Kamu pergi jalan Allah rekam. Semua yang kau lakukan nak pasti Allah tahu. Apalagi menurut ulama, didik anak lahir kasih nama yang baik. Kalau nama-nama orang Malaysia itu alhamdulillah bagus-bagus. Ya, Najmi, Aziza, Ajlan. Ya kan? Jangan lagi kau rubah-rubah namamu. Dikasih nama Abdurrahman, dia ganti Dul. Ya. Ada yang cakap apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau kau tidak ada namamu semua. Macam mana kau itu calon yang mau diundi? Kalau tidak ada namanya, pilih saya. Siapa? Anu. Siapa? Anu. Nama penting. Dalam Islam itu nama adalah doa. Kalau namanya Abdurrahman, itu satu. Kalau namamu kau sebut, saya bisa tahu siapa agamamu. Coba kau sebut namamu. Abdurrahman, Muslim. Bertustinus Taitutus, biasanya non Muslim. Iya toh? Dua, dari namamu saya tahu sukumu. Margono, Jawa. Ya kan? Ya. Cimpingko, Chinese.
Ambok dale. Bugis. Ya kan? Mana ada? Namamu siapa? Ambok Tang. Suku Jawa. Tidak mungkin dah. Nah. Maka kasih nama yang baik. Begitu dia besar, sudah maknanya dia tahu. Nah, saya bagi kau nama Sumayyah. Siapa itu Sumayyah, Mak? Inilah orang perempuan pertama yang mati membela agama. Meskipun dia derajatnya, dia orang budak, tapi membela agama, mencintai Nabi. Dia mati karena mempertahankan imannya. Saya mau kau puak iman seperti itu, nak. Dia lelaki kasih nama. Nah, saya kasih kau nama siapa? Nama saya? Saya kasih kau nama Khalid. Khalid ini ada sahabat namanya Nabi, namanya Khalid bin Walid. Dialah yang mempertahankan dan menyebarkan Islam, menaklukkan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia pada itu. Saya mau kau hebat seperti Khalid bin Walid. Nah, saya kasih kau nama Lionel Messi, supaya kau jago main bola. Apa Lionel Messi, hidungnya saja PC. Ya, bagi nama yang baik. Jangan kau cakap nama tidak penting. Nama penting. Dan di akhirat kelak, orang-orang yang nama-nama Islam, awal dia dipanggil di padang mahsyar. Dipanggil satu-satu. Siapa yang dulu yang dipanggil nanti? Ini bayangkan, Bu, orang undi raya saja macam ini banyaknya. Kalau panggil satu-satu diadili, namamu siapa? Berapa umurmu? Itu kereta kau dapat dari mana? Gajimu berapa? Kau gunakan gajimu? Satu orang bisa 1 minggu diperiksa. Satu orang tuh. Macam mana kalau dari Adam sampai kiamat? Berapa triliun manusia panggil satu-satu. Ada kitab saya baca, paling lama kita menunggu di padang mahsyar, paling sebentar, paling ringkas 50.000 tahun. Masa itu tidak pernah duduk 50.000 tahun. Masa itu tidak pernah minum. Masa itu kata Nabi matahari tinggal 1 jengkal dari kepalamu. Maka dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan atau kita yang meninggal duluan. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Dulu dipanggil Tony, Joni, Ningsi, Nining, Titi. Aku di belakang semua. Ya. Salatullah, salatoha, salatullah. Ayo keras-keras. Kasih di gelas. Tawasalna Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil ba. Ya, satu, kasih dia lagu-lagu yang membesarkan akidah, anak-anak senang. 2, kasih nama yang baik. 3, jangan kasih makan uang haram. Uang sogo, undi raya, jangan kasih makan. Iya, Bu, Pak. Yang susah itu buat anak bukan perut. Ada tak di sini kaki batangan, kina batangan? Hah? Janganlah kau ketawa, saya bukan orang sini, Pak. Kalau kau sebut di daerah di Sulawesi Selatan, Sopembone, Takalar, saya tahu semua. Ya kan? Ini dia tunggu memang saya salah. Kina batangan. Hah? Kaki batangan. Kina batangan. Saya tanya, ada tak di sini di kina batangan mati karena lapar? Ada? Anda ada mati karena tidak makan? Tapi saya curiga ada mati karena dada. Ada mati karena mabuk. Maknanya
jangan risau soal perut. Tuan-tuan, jangan kau risau soal apa dia makan anakmu, karena Allah sudah jamin rezekinya. Kau risau kalau kau tak didik anakmu dengan baik. Ini makan, tidak mungkin Allah makhluknya mati kelaparan, tidak mungkin. Jangankan manusia, ada otaknya, ada tangannya, ada kakinya, ada ibu bapaknya, ada saudaranya, ada jirannya. Cicak. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Masuk akal tak? Nggak masuk akal. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Macam mana dia boleh ketemakan? Satu di dinding, satu terbang. Tidak pernah mati kelaparan. Kau dengar lagu orang Indonesia dulu. Cicak-cicak di dinding diam. Datang seekor nyamuk. Hap. Nyamuk yang datang. Tidak dia kata cicak lompat ke nyamuk. Iya toh? Maka kau jangan risau soal makan anakmu. Kau risau kalau anakmu tidak tahu mengaji. Kau risau kalau anakmu tidak tahu sholat. Kau risau kalau anakmu tidak pernah datang pengajian. Maka tuan-puan yang saya muliakan, kalau kau boleh bawa anakmu ke pasar raya, kalau kau boleh bawa anakmu ke Sampurna pergi wisata, holiday, kenapa pengajian macam ini anakmu tidak boleh kau bawa? Kalau anakmu ulang tahun, kau boleh bawa dia pergi melancong. Kenapa acara pengajian begini anakmu kau tak bawa? Demi Allah saudara-saudaraku, yang punya anak, nanti kau akan ditanya. Saya beri kau amanah berupa anak 3 orang. Kenapa anakmu tidak ada yang pakai tudung? Kenapa anakmu subuh tidak ada yang sholat? Kenapa anakmu bonceng cewek bukan mahramnya? Dengar saudara-saudara sekalian, bagi orang tua yang punya anak, anakmu itulah nanti yang akan memberatkanmu ketika kau tidak didik dengan baik. Maka sekolah seperti ini, sampaikan kepada cikgunya, sampaikan kepada kepala sekolahnya, saya titip anakku, saya bayar semuanya, tapi tolong didik anak saya dengan baik. Kepada cikgu yang mengajar di sekolah ini, demi Allah kalian nanti juga akan ditanya. Orang tua sudah menyerahkan anaknya kepadamu dari pagi sampai tengah hari, dia bayar mereka. Kamu biarkan anaknya tidak baik, kamu ikut bertanggung jawab karena kau makan gaji negara. Maka orang tua juga harus sokong guru. Orang tua juga harus sokong punya sekolah supaya sekolah ini baik. Maka guru dan kepala sekolahnya juga harus memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kita. Perhatikan anak-anak yang diasramakan, jangan sampai ada yang dibully. Sekolah harus hadir, jangan biarkan, mereka harus dikontrol tiap jam. Harus ada CCTV yang bisa melihat mereka, yang bisa mengawasi apa yang terjadi di sekolah itu. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, anak adalah amanah, maka didik amanah ini. Allah pasti minta pertanggungjawabannya. Dan ketika anak dididik dengan baik, insya Allah ketika usia senja, anak kita lah yang akan mengurus dan merawat kita. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya sudah, jangan kasih makan uang haram. Beri nama yang baik, kasih contoh yang baik. Macam mana contoh? Contoh ya, jangan harap. Orang tua sekarang banyak yang minta anaknya sholat, sementara orang tuanya sendiri tidak sholat. Anaknya dilarang merokok, sementara dia sendiri merokok. Awas kau ya, saya dapat kau merokok, saya tempelin kamu. 10 menit kemudian nak bilang, nak, pi kau belikan bapak rokok. Ini beleng-beleng ini. Iya. Kalau ada perokok di sini, jangan sampai ada cikgu yang merokok. Bagaimana caranya? Anak didiknya, anak-anak jangan merokok. Baru jam rehat gurunya delek merokok.
Kalau ada merokok di sini, saya doakan Anda berhenti merokok. Kalau ada yang cakap rokok baik, panggil anakmu kau merokok sama-sama. Ya. Ibu-ibu senang tak suaminya merokok? Aku dengarlah itu bapak-bapak. Suamimu tak, istrimu tak senang kau merokok. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jangan kasih contoh yang keliru. Kalau kita orang tua mau punya akhlak yang baik, maka orang tuanya juga jangan kasih contoh akhlak yang buruk. Kalau mau ibu bapaknya dihormati sama anaknya, jangan kau pernah perlihatkan ibu bapak bertengkar depan anak. Ini kadangkala anak kita kasihan masih kecil, masih 10 tahun, 15 tahun, dia tengok ibunya dimaki-maki sama bapaknya. Kalau seperti itu, jangan harap anakmu nanti akan menghormati suamimu. Maka boleh bergaduh, boleh bertengkar, tapi jangan depan anak. Ini juga saya heran, suami istri bergaduh tiap hari, bertengkar, hamil lagi. Matampu sih. Maka masasa. Puntilahnya. Nah, yang keempat, punya anak yang soleh dan soleha, macam mana caranya? Doakan. Doa untuk anak yang soleh paling ringkas. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Solat hajat 2 rakaat boleh, 8 rakaat lebih baik. 2 rakaat saja saya mampu Ustaz, 2 rakaat saja. Kau pasang alarm dalam HP-mu, jam 4 subuh berdering, bangun, sudah sholat hajat, baru kau berdoa, ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Minum, usap kepalanya, Rabbi habli minas solihin. Macam mana caranya minum? Kau tengok caranya minum, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nak. Cukup nak, belum lagi. Nah, sudah. Ya, macam itu. Usap kepalanya. Bangun anak kita, kasih bangun. Seperti anak saya namanya Ece. Saya cium pipinya, baru saya kasih bangun. Nak, ayo nak, bangun, usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Ya, saya kasih sisir lagi rambutnya, sambil saya sisir, sambil Rabbi habli minas solihin. Saya bantu dia pakai baju, kancingkan bajunya, Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, saya peluk lagi, Rabbi habli minas solihin. Dia tanya saya, Abi, apa itu Rabbi habli? Saya doakan Ece jadi anak yang soleha. Sampai di sekolahnya, saya tidak mau pulang awal. Bapakku doakan saya anak yang soleha. Iya. Ada anak kemanakan saya, sudah mau maghrib, masih juga main bola sepak di lapangan. Saya panggil, nah sudah, kita pergi sholat berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah dia. Azan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Menangis dia, Bu. Orang semua jiran saya heran, hebatnya Pak Ustaz, dia bisik saja kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jipit. Maknanya apa? Anak kalau salah mesti dihukum. Supaya apa? Dia tahu kalau salah ada hukumannya. Tapi jangan lupa tetap doakan, karena petunjuk dan hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan. Nah, selepas itu tuan puan, kau lihat, perhatikan teman bergaulnya. Sekarang yang merusak anak-anak kita handphone. Ayo.
Anak-anak kita sekarang belum saatnya pegang handphone, dia sudah pegang handphone. Tahu Australia? Tahu Australia? Itu negaranya tidak Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi negara Australia membuat undang-undang anak di bawah 16 tahun tidak boleh pegang handphone. Anak di bawah 16 tahun tidak boleh punya Instagram, tidak boleh punya TikTok, tidak boleh Facebook. Padahal mereka bukan sahadat, mereka tidak kenal Nabi, tapi mereka tahu bahwa handphone merusak anak-anak kita. Kalau tuan puan terlanjur kasih anak handphone, mesti kalau balik dia sekolah, kau tengok apa isi handphonenya. Kau tengok apa isi handphonenya. Kalau handphonenya dia kasih kunci, password, hati-hati. Bisa jadi di dalam banyak film porno. Bisa jadi di dalam ada WhatsApp yang tidak baik. Apalagi kalau anakmu dia sendiri tidur di kamarnya, hati-hati. Ada yang sekarang merusak anak kita namanya video call. Dia bisa bertelepon. Kalau dulu zaman saya ada perempuan disuka surat, dikasih masuk dalam buku, kasih buku. Jumpa pun pegang tangan malu-malu. Sekarang anak-anak dalam bilik dia video call. Hai sayang. Iya bang. Ku tengok dulu lidahmu dek. Tengok lagi sikit lagi. Saya tengok dulu. Coba bajunya lihat. Ini bang. Hati-hati. Ya. Zaman orang tua dulu kalau sama anaknya, zaman saya kecil, satu bilik, satu tempat tidur, 3 kita di atas. Supaya apa? Ada yang bisa tahu kalau bapaknya lagi jatuh cinta kakaknya. Dia bilang adiknya, "Mak, aku tengok kakakku ada dia bikin surat." Mamanya sudah tahu, oh lagi jatuh cinta. Anak saya mesti diawasi. Hati-hati. Hati-hati milih sekolah. Sekolah sebaiknya jangan campur laki perempuan. Sekolah semestinya mesti dia bagi kalau sudah sampai di rumah. Orang tua periksa HP anakmu. Grup WhatsApp-nya kau tengok, Instagram-nya kau tengok, apa posting-posting videonya. Karena demi Allah kalau kau tidak awasi medsosnya, anakmu baik tapi yang rusak adalah media sosial. Hati-hati. Karena demi Allah, begitu ibu masuk nanti di kubur, anaklah yang akan mendoakan kita. Kenapa? Hujan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena hujan telah turun. Akhirnya suatu kali Nabi melempas di satu tempat. Nabi melewati satu tempat dan tiba-tiba Nabi berkata, "Langkahkan kakimu dengan cepat." Semua sahabat percepat langkahnya. Sampailah Nabi di tujuan. Selesai di tujuan itu, Nabi balik lagi dengan jalan yang sama. Ketika limpas di tempat pemakaman, kuburan, sahabat ingin percepat lagi kakinya. Nabi katakan, "Tak payah kau buru-buru, santai saja." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, waktu pergi lewat kuburan, kami disuruh buru-buru, cepat-cepat langkah. Kenapa setelah balik tak lagi?" Nabi bersabda, "Andai saja kau punya telinga seperti telingaku, kamu dengar orang di dalam di kubur ini disiksa." Kenapa dia disiksa? Orang tuanya. Saya tidak tahan dan tidak tega mendengar dia disiksa, maka aku mau jauh laju-laju supaya saya tidak dengar lagi disiksa di kuburnya. Waktu balik, kenapa? Saya dengar dia tidak disiksa lagi. Kenapa? Allah perintahkan, "Wahai malaikat, hentikan siksaanmu di dalam kubur ini." Tidak mungkin orang tuanya saya siksa sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa sementara anaknya lagi baca Quran. Baru basmalah dia baca anaknya,
orang tuanya dikubur sudah lepas dari siksa kubur. Itulah sebabnya kenapa bagi orang tua yang sudah meninggal kita doakan, minimal kita bacakan Al-Fatihah. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu akan menjejukkan kuburnya. Tapi kalau anakmu tidak tahu ngaji, anakmu tidak paham agama, maka mustahil dia bisa doakan kamu ketika sudah di alam kubur. Percaya tuan puan yang saya hormati, anak inilah harapan kita, maka kita harus didik dengan baik. Bagi saudara-saudara yang sudah meninggal orang tuanya, bagi saudara-saudara yang sudah wafat ibu bapaknya, bagaimana cara berbuat baiknya? Satu, doakan ibu bapakmu. Untuk mendoakan orang yang sudah arwah, dengar doanya, tidak banyak-banyak. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Saya ulang, bagi ibu bapak yang sudah arwah orang tuanya, doanya tidak mesti bahasa Arab, tidak mesti bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Quran, tidak. Memang dianjurkan memakai bahasa Quran, tapi kalau tidak hafal boleh pakai bahasa ibu, kata Nabi. Bahasa Melayu pun oke, bahasa Bugis juga boleh. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal, bersedekah atas nama orang tua. Saya mau orang tuaku terang kuburnya Ustaz, bayarkan listriknya masjid, insya Allah terang kuburnya. Saya mau sejuk kuburnya orang tuaku Ustaz, kirimkan ikon di masjid atau panti asuhan, insya Allah orang tuamu sejuk kuburnya. Yang ketiga, cara berbuat baiknya, mengunjungi karib kerabatnya. Ada temannya, sahabat bapak kita, temannya selalu berjamaah ke masjid, kita datangi orang itu sebagai wujud untuk menyenangkan dan menolong, mendoakan, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Pada akhirnya tuan puan yang saya muliakan, mari didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah mendatangkan di sekolah ini, dan guru cikgu-cikgunya didik anaknya dengan baik. Orang-orang yang diberi amanah di tempat ini, jadikan anak yang soleh dan soleha. Bagi cikgu sekalian yang tidak punya anak, mau punya anak penghafal Quran tapi sudah tidak ada, maka jadikan anak-anak yang ada di sini, didik dia dengan baik. Meskipun dia bukan anak kandung, meskipun dia bukan anak dari rahim istri, kalau dia menjadi orang baik, maka guru-gurunya akan mendapat amal yang disebut anak yang soleh dan soleha. Dan yang kedua, amal jariahnya ilmu yang bermanfaat. Seperti saya, guru-guru saya, mulai dari guru sekolah dasar, SMP, SMA, dosen-dosen saya yang pernah mengajarkan saya, selama dakwah saya mengalir, maka guru-guru yang pernah mengajar saya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala saya. Itulah yang dalam Islam disebut amal jariah. Maka cikgu-cikgu yang hadir di tempat ini, jangan kau pikir bekerja di sini cari uang semata. Jangan kau pikir bekerja di sini cari jabatan semata. Tapi jadikan anak murid kita sebagai amal jariah yang menolong kita di alam kubur kelak. Demikian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas jemputannya. Saya berharap suatu masa boleh balik lagi datang di tempat ini. Terima kasih atas segala kehadirannya. Saya mohon maaf kalau tidak sempat berjabat tangan, karena kalau kita jabat tangan semua, saya tidak balik sampai pagi. Meskipun kita tidak berjabat tangan, di hatiku sudah ada tuan puan yang ada saya muliakan. Ya. Tidak ada guna ceramah ini kalau balik lagi kita tidak perhatikan anak. Titip terakhir, tuan-tuan, jaga sholatnya anak-anak kita. Jaga sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah ada harapan. Lebih baik pelihara kambing di rumah 4 daripada anak 1 tapi tidak sholat. Kalau kambing kau boleh potong, kalau kambing kau boleh jual. Tapi kalau anakmu tidak baik agamanya, anakmu merugikan orang, anakmu suka kacau orang, kau mau apa? Jual tak laku. Maka ajarkan sholat. Sholat, sholat, sholat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.